syahdan, dan murad yang dikehendaki dengan dunia itu yaitu tiap-tiap kelakuan yang dahulu daripada mati. Kita masih lagi membahas masalah hubbud dunia. Masalah yaitu kita tadi yaitu cinta lawan kenyamanan dunia. Cinta lawan kenyamanan dunia, karena kita cinta lawan kenyamanan dunia sampai terlupakan untuk menyediakan kenyamanan akhirat. Sebab kita cinta inilah yang bisa melahirkan kita tadi kikir. Artinya karena sebab kita kecintaan lawan dunia, sayang benar lawan kenyamanan dunia, sampai-sampai kita kada hendak kena berpisah. Apabila hendak mati diambili orang kada hendak terpisah lawan kenyamanan dunia, dan melahirkan kita bisa engken kena kada hendak babari-bari lawan orang, dan sampai-sampai kita kada lagi peduli lawan orang tua kita, sampai-sampai kita kada memperdulikan dang sanak kita lagi, gara-gara kita kecintaan kita lawan dunia ini. Nah, sebab cinta inilah yang kita kurangi dahulu. Artinya kita boleh ada berisi harta, tapi jangan kita terlalu cinta lawan dunia. Sampai-sampai Jibril menasihati kepada Rasulullah, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun. Ujar Jibril, cintai haja ikam apa yang ikam kehendaki, tapi nanti artinya ikam pacangan tapi sah lawan orang yang ikam cintai tadi. Apabila kita cinta lawan kenyamanan dunia, tak sayangi benar lawan kenyamanan dunia ini, bisa kita ini yang menimbulkan kada hendak lagi bulik ke negeri akhirat. Kenapa? Karena kita sudah merasai nyaman di sini. Ya, karena fakta kan bahasa kitanya, kita ini memang ampun maaf orang diisi mobil nyaman. Ya, kalau memang nyaman daripada kendaraan, memang nyaman rasa bujur. Orang sugih itu dasar faktanya memang nyaman. Yang dipermasalahkan ini tak cintai benar. Kan semalam sebagaimana sekadar inya cinta lawan kenyamanan dunia, 100% inya cinta lawan kenyamanan dunia, dan 100% tujuan apabila hilang dunianya inya sakit hati. Nah, di sakit hatinya nih, apalagi hendak mati nih diambil Allah nih dunia tadi, kita yang memisahi dunia. Nah, kita sakit hati kada hendak lagi berpisah lawan dunia. Ya, kada hendak lagi memikirkan nyaman akhirat, kada hendak lagi. Gara-garanya sudah terbiasa. Coba hapian ampun maaf kekanakan tuh, nah patuhi nyaman. Contoh kita makanan aja dulu. Pokoknya anak kita nih mun makan kada hendak makan kecuali ayam. Patuhi terus, kita turuti terus. Coba pas satu ketika bahilang wadah orang makan ayam Turki. Arti ayam Turki tadi apa? Iwak hari. Ulun mai kada hendak makan kecuali ayam Kentucky. Kada, nah menimbulkan kada baik akhlak. Artinya kada hendak benar hidup dalam dunia nih sakit, hendak nyaman terus. Mustahil orang tadi bahasa kita hidup di dunia ini hendak nyaman terus, pasti dah ada merasai sakit. Jadinya amun kita nih patuh nyaman, artinya bisa menimbulkan akhlak kada bagus. Lawan amun orang hendak nyaman di dunia ini, pasti dah harus berusaha mencariakan apa yang kita inginkan tadi. Ya, kalau yang kita inginkan tadi nih, pokoknya hidup harus mewah. Bahasa kitanya rumah harus kayak orang juga, beton juga harus ber-AC juga. Kadalah kita dilapahkannya ya. Makanan harus nyaman, pakaian harus kayak orang juga. Kada hendak tak 2 kali dibawa seruan. Apalagi bebinian rajin lah, ujar guru juga. Mon sudah nih pakaian tadi dibawa seruan sekali dah, supan ya.
itu aja seruannya ya aman nuntut lawan laki. Bahasnya kada hendak hidup tuh seadanya. Sebenarnya kita tuh orang yang berbahagia tadi, orang yang bahagia tadi bukan orang yang banyak harta. Mun orang banyak harta aja tapi inya merasa kurang. Orang nih banyak harta ya, walaupun seandainya kita nih gaji ganal sudah, tapi inya merasa kurang, itu masih orang tuh fakir. Orang tadi berarti masih miskin, masih berhajat kepada yang kurang tadi. Ya amjal marhum guru dibari 1 hendak 2, 2 hendak 3, 3 hendak 4, 4 hendak 5. Kadada kesudahannya mun kita hendak menuruti ninah hendak nafsu kita, hawa nafsu kita hendak terus kadada merasa cukup. Jadinya kada merasa bahagia mun kita nih kada merasa cukup. Jadinya apa yuk kita hidup nih paling kada yang kita amalkan syukur aja lagi sudah. Artinya pandang ini nikmat dari Allah sudah. Artinya pandang orang yang di bawah kita alhamdulillah. Artinya menyewa tuh gen syukur. Menyewa rumah tuh gen syukur pian. Jadinya mun bagian pian nih menyewa rumah kada papa. Artinya kada papa, kada hina juga orang yang kada ada isi rumah. Baik pian memikirkan rumah di negeri akhirat. Menyewa rumah ya lo paling kada 300 ya kalau nih. Lawan juga orang menyewa rumah nih pian bahasanya kada banyak sedih. Artinya jurang ape jurang. Rumah pian tuh kebakaran. Bah kada papa santai berokok. Kada papa lain rumah seorang juga aja. Ya kalau coba orang beisi rumah. Ya kalau larang maulahnya meliaran rumah oma bisa stres aja lagi gitu. Nah artinya kita masukkan aplikasi merasa cukup nih nah yang penting benar. Artinya biar sampai-sampai orang-orang soleh ada mengkada salah pian ulun mendengar kisah Sidin tadi nih guru muallim syukur tapi di Martapura guru syukur Sidin tuh pian rumah ini kada bisa. Sidin menyewa aja rumah nih, ada murid Sidin yang berjualan intan, guru ulun mulahkan pian rumah lah, kada ya Sidin. Aku kada hendak rumah di sini, rumah di sana aja kan aku. Aku di sini setumat aja Sidin, aku hidup setumat aja. Aku begana setumat aja sini 70 tahun. Yang hidup bujur-bujur hidup karena aku di negeri akhirat. Itu yang dipikirkan orang. Orang-orang soleh itu yang dipikirkannya kehidupan negeri akhirat. Sampai-sampai kalau di dalam kitab Tambihul Mughtarin orang-orang soleh, orang-orang wali tadi kenyamanan dunia ini menjadi iktibar bagi kenyamanan negeri akhirat. Yang dipentingkan orang nyaman di negeri akhirat itu tuh nah yang dipikirkan orang mana tuh negeri akhirat. Jadi kita masuk akannya syukur terus biar untung ada. Biasanya kita menyewa walaupun menyewa tapi hati ini senang terus hati ini pian. Artinya supaya kita senang terus hati ini pandang apa yang diberikan Allah itu nikmat sudah. Pandang biar pian seandainya menggojek, seandainya kalau gawin kita menggojek ada yang membeca, ada yang 4 orang berjualan gaji 50.000 syukuri. Arti mensyukuri pandang ini nikmat Allah dan kita tuh hendak menggunakan duit tadi dicukup-cukupakan aja. Yang syukuri terus hidup ini nikmat Allah. Artinya nih syukur juga aku kayak ini nah masih ada bisi duit. Nih bahasa kitanya cari juga mengkawat ya lo bini yang merasa cukup, kada mengutamakan kenyamanan dunia. Ya mun kita tuh merasa cukup senang bener hati pian. Biar kita ini kada bisi mobil lo tapi hati ini senang selalu memandang nikmat Allah taala terus ya jalan marhum guru lo di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang. Kenapa jadinya senang terus hidup yuk? Karena inya selalu memandang nikmat Allah di alam semesta ini sampai-sampai bala aja dipadahkannya ini nikmat daripada Allah. Ini orang yang bersih hati yang selalu memandang kebaikan Allah. Tapi mun orang kecintanya lawan dunia nih, orang cinta lawan dunia pasti dah mun orang hubbud dunia nih kada merasa puas. Ayo jawab ya.
kadada merasa puas, inya tadi kadada aplikasi syukur nih, tapi inya merasa kurang terus, dapat kurang, kadada lagi dah merasa inya tadi sugih. Sampai-sampai ujar Rasulullah, bukanlah orang yang sugih tadi banyaknya harta, bukan banyak mata benda, tapi yang orang yang bujur-bujur sugih tadi, ujar Sayyidin, innamal ghina ghinaun nafs. Orang yang bujur-bujur kaya tadi, orang yang kaya hati. Orang yang kaya hati tadi apa? Orang yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah, walaupun sedikit nih diberikan Allah, tapi inya memandang ini nikmat, bersyukurnya merasa cukup akan ya. Dicukup akan, mun kita kurang terus ya, kalau mun kurang terus pian hidup nih. Kadada bahasa kitanya nafsu ini merasa cukup, kita juga yang menyudahi hidup nih. Nah, amun seandainya makan duit seorang seapa, itu pangsagan pemakan seorang, itu nikmati. Ini penting benar aplikasi syukur tadi, walau pintangan pemakannya ayo ja kayak orang juga bahasa kitanya, asal makan ya dah. Ya almarhum guru lah bahasa guru Saman Mulia aja Sidin nina makannya Sidin, makanan nyaman lawan ada. Contoh saatnya makanan sate, mun sudah nyamannya tuh di mana yuk? Dibutuh aja nyamannya tuh. Dibutuh nyamannya tuh mun sudah lewat daripada butuh, karena nyaman lagi dah. Butuh rakungan, makan sate di sini loh nyamannya. Makan kada sate, makan iwak karing biasa aja nih. Di sini juga nih. Inya ampun maaf ujar Sidin mangganali kepala tahiyya ya. Ujar Sidin manglah mengganali kepala, artinya asal kita kanyang aja iya dah merasa syukur dah. Kada perlu kita tuh harus hidupnya harus mewah, harus makanan nyaman, makanan di luar terus bahasa kitanya kada perlu. Pakaian asal menutupi aurat cukup sudah. Yang kita pentingkan amun kita merasa cukup, otomatis kita nih kada banyak nih urusan dunia nih. Amun kita kadang merasa cukup, masih merasa kurang, ya ampun maaf, sudah berjualan, ampun maaf lah berjualan dah pagi sampai sore. Karena bahasa pulang sore sampai malam. Itu bang hidupnya lagi dah. Pagi sampai sore berjualan. Karena malam menyambung pulang KTP itu aja kadada beribadah. Kadada sagan besangus sagan ke negeri akhir, itu rugi benar. Itu pang kita nih nah merasa kurang, makanya iblis tadi apanya ya memasukkan ke hati orang tadi merasa kurang dengan nikmat Allah, kadada lagi memandang itu nikmat Allah. Jadi kita tuh supaya hidup nyaman apa ya aplikasi syukur, pandang ini nikmatnya Allah dan merasa cukup. Berapakah pian gaji, berapakah gaji dicukup-cukupakan ya. Kalau bahasa kitanya nih, bahasa kitanya pian lah berjualan ya kan, profesi ini macam-macam lah. Kan ulun pernah pangulun berjualan, kan pernah juga tak berjualan sandal pian maampar nih. Nah maampar sandal, makanya modal yang sedikit nah mahadangi ya. Tapi mun kita yang kita hadangi ridhonya Allah, artinya kita sambil baca bersolawat ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan berkat aja. Kada dapat dunianya, akhiratnya dapat bersolawat ya kalau. Biar pokoknya hidup tuh jangan banyak sedih, jangan banyak memandang bala nih, pandang nih walaupun bahasanya walaupun aku kada payu berjualan tapi awakku sehat. Pandang lagi nikmat Allah yang lain ya, kalau itu nah pandang nikmat. Ini ayu aja bahasanya mun kada payu senyum aja bahasa kitanya, mun payu alhamdulillah. Artinya yang penting kita berusaha dulu turun nak begawi itu. Turun aja terus. Kada ada juga kita tuh ibaratnya hendak ibadah aja kada, tetap kita carilah dunia, tapi ingat kita mencari dunia jangan lupakan kenyamanan negeri akhirat. Artinya penting akan negeri akhirat. Nih masukkan aplikasi syukur gitu. Ayu ja ujar Rasulullah tadi cintai ya, ujar Jibril tadi cintai haja ikamu Rasulullah hai dengan dunia, tapi bahasa kita fa inna kamu farikun selagi akan datang kena memisahi lawan dunia. Amun kita sudah cinta lawan negeri akhirat, cinta dengan Rasulullah, cinta lawan Allah, mun kita sudah tak ikat cinta lawan Allah, artinya mun diambili orang hakun ya. Artinya banyak-banyak kita tadi beramal untuk maulah istana di negeri akhirat itu aja kita. Jadi ayu aja hidup nih seadanya aja pian, setumat aja hidup nih setumat aja pian. Orang mahina kah lawan pian liar aja tahan aja.
orang dimacam-macam orang kakaya Rasulullah itu kan diludahi orang, dihina orang, sidin nih macam-macam sidin nih hidup nih. Ayo aja tahan aja cuma 70 tahun. Yang penting kita hendak nyaman di negeri akhirat. Itu aja lagi. Harapan kita hidup tuh kita hendak nyaman di negeri akhirat. Sini pang hidup bareng aja. Coba orang tuh ulun melihat kena perasa ulun nyaman hidup tuh seadanya biar. Bahasanya tuh melihat ulun orang kampung tuh terabah biar di mana nih di pelataran guring dia. Yalah, guringnya biar kada bahasa guring. Coba orang patuh bahasa biar. Bah, panas sebenarnya aja. Ya kalau nih mencari AC adalah pusang lah hidup. Pusang hidup dia nah. Amun orang seadanya, menjulun tak pakai kipasnya, otomatis di kipasnya. Otomatis apabila guring mati. Nah, nyaman hidup tuh kada dikarasi nafsu. Kita yang menyudahi nafsu. Mau kita kepatuhan nyaman itu pengalih dah. Hidup kita ngalih tipuh bener ya. Jadi nyaman hidupnya dinikmati yang seadanya aja dah, merasa syukur sudah itu aja. Nah jadinya apa ujar sidin tadi, ujar Imam Ghazali, syahdan yang dikehendaki dengan dunia itu yaitu tiap-tiap kelakuan yang dahulu daripada mati, yang tiada memberi manfaat akan dirinya kemudian mati. Jadinya ujar Imam Ghazali yang dinamakan dunia tadi artinya sebelum mati, kelakuan amal sebelum mati yang kada bermanfaat kepada mati kita. Artinya gawian kita di dunia ini kada kawa sagan kita nyaman di akhirat. Makanya Imam Ghazali menjelaskan yang namanya dunia qoblal maut, yang dinamakan akhirat ba'dal maut. Yang artinya gawian-gawian kita sebelum mati ini, nah ini namanya dunia, tapi yang kada memberi manfaat untuk kenyamanan akhirat. Ada juga bahasa kitanya, kita nih hidup di dunia ini kan sebelum mati, tapi kita contoh nuntut ilmu, contoh beramal soleh, bacaan bawirid. Nah itu walaupun kita gawi di dunia, tapi manfaatnya ke akhirat, itu namanya akhirat. Dan murad yang dikehendaki dengan akhirat itu yaitu tiap-tiap kelakuan yang kemudian daripada mati. Adapun kelakuan yang di dalam dunia yang memberi manfaat akan dia kemudian daripada matinya itu seperti ilmu. Nah kita setumat nih menuntut ilmu sejam nih, ada sejam nih. Nah itu namanya kita walaupun gawiannya sebelum mati, gawiannya di dalam dunia, ini nilainya amal akhirat. Sagan kita di negeri akhirat ya sih. Yang memberi manfaat akan akhirat, maka yaitu dibilangkan daripada amal akhirat ya sih. Dan jikalau ada daripada sekira-kira rupanya amal itu di dalam dunia.